Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Sapitri dengan NIM 1402623014 dari Program Studi Pendidikan Geografi Angkatan 23. Pada kesempatan kali ini, saya akan menayangkan video kampanye yang berjudul Bahan Bakar Ramah Lingkungan untuk memenuhi mata kuliah Pendidikan Geografi. Dosen pengangku Bapak Dr. Haris Munandar, MSc. Selamat menyaksikan. Apa sih itu biogas? Mungkin kita bertanya-tanya tentang biogas itu. Jadi biogas merupakan sumber energi terbarukan yang dihasilkan melalui proses fermentasi anaerobik dari bahan organik seperti limbah pertanian, kotoran hewan, dan sampah rumah tangga. Proses ini melibatkan mikroorganisme yang memecah bahan organik dalam kondisi tanpa oksigen, menghasilkan gas yang sebagian besar terdiri dari metana atau CH4 dan karbon dioksida atau CO2. Selanjutnya proses produksi biogas, yang mana biogas sendiri melibatkan beberapa tahapan dalam proses fermentasi anaerobik. Di antaranya ada hidrolisis, yaitu pemecahan bahan organik kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Kemudian ada asidogenesis, yaitu pembentukan asam-asam organik dari senyawa sederhana. Kemudian ada asetogenesis, yaitu proses konversi asam-asam organik menjadi asetat dan gas hidrogen. Kemudian ada metaogenesis, yaitu pembentukan metana oleh bakteri, metanogenesis dari asetat dan hidrogen. Di mana komposisi biogas itu sendiri terdiri dari metana atau CH4 sekitar 55-75%, dan ada karbon dioksida atau CO2 sekitar 25-45%, dan ada juga gas lainnya termasuk nitrogen, hidrogen sulfida, dan jejak gas lainnya. Selanjutnya penerapan biogas. Biogas dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti sumber energi untuk memasak, penerangan, penggerak generator listrik, serta bahan bakar untuk kendaraan. Dengan meningkatnya kebutuhan energi dan terbatasnya sumber daya fosil, pengembangan dan pemanfaatan biogas sebagai alternatif energi semakin mendesak. Selain memberikan solusi terhadap masalah energi, biogas juga berkontribusi dalam pengelolaan limbah yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Dan kita juga bisa memperhatikan pada gambar tersebut bagaimana langkah-langkah dalam biogas tersebut. Berikut adalah manfaat dari biogas. Biogas memiliki beberapa manfaat penting. Yang pertama, sebagai sumber energi terbarukan, yaitu mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil dan memanfaatkan limbah organik. Selanjutnya adalah ramah lingkungan, yaitu pembakaran biogas menghasilkan emisi yang lebih rendah dibandingkan dengan bahan bakar fosil, sehingga membantu mengurangi polusi udara. Selanjutnya ada secara ekonomis, biogas dapat dihasilkan dari bahan baku yang murah atau bahkan gratis, membuatnya menjadi alternatif yang ekonomis untuk energi. Berikut adalah langkah-langkah pembuatan biogas atau proses pembuatan biogas. Yang pertama, kumpulkan bahan organik yang akan digunakan seperti limbah pertanian, pasar ternak atau limbah organik lainnya. Kemudian hancurkan bahan organik yang sudah kering dengan cara mencacahnya hingga halus. Setelah itu, jika bahan organik masih basah, cabik terlebih dahulu untuk memudahkan pembusukan. Kemudian simpan di tempat terbuka selama sekitar 10 hari. Setelah itu, masukkan bahan organik ke dalam digester atau alat penghasil biogas, dan kemudian terjadinya fermentasi. Setelah itu, campurkan bahan organik dengan air dengan perbandingan tertentu. Dan selanjutnya biarkan proses fermentasi berlangsung selama 14-21 hari. Dan gas yang dihasilkan dapat disalurkan ke rumah dengan pipa
untuk digunakan sebagai bahan bakar memasak atau penerangan. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari biogas sendiri. Yang pertama, kelebihan. Kelebihannya yaitu dapat diperbaharui, mudah didapatkan, dan memudahkan dalam sanitasi kandang hewan ternak, serta harga lebih murah dan ramah lingkungan. Selanjutnya, kekurangannya yaitu prosesnya yang cukup lama dan kemudian belum dikenal masyarakat, serta tidak dapat dikemas dalam bentuk cairan atau purba tabung. Selanjutnya yaitu masuk ke solusi untuk mengatasi kekurangan tersebut. Yang pertama, kita bisa melakukan program edukasi untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang manfaat biogas harus dilaksanakan secara luas. Selanjutnya, investasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi biogas yang lebih efisien dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi biogas. Dan selanjutnya, pemerintah perlu memberikan dukungan melalui kebijakan yang mendukung pengembangan energi terbarukan, termasuk insentif untuk investasi dalam proyek-proyek biogas. Dengan adanya biogas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa biogas bukan hanya sekedar sumber energi alternatif, ia juga merupakan solusi untuk berbagai masalah lingkungan. Dengan memanfaatkan biogas, kita dapat berkontribusi pada pengurangan pencemaran, pengelolaan limbah yang lebih baik, dan mendukung keberlanjutan pertanian. Masyarakat diharapkan untuk lebih memahami dan memanfaatkan potensi biogas sebagai langkah menuju masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan serta ramah akan lingkungan. Pembangunan dan pemanfaatan biogas sebagai sumber energi ramah lingkungan semakin mendapat perhatian dalam upaya mengatasi krisis energi dan perubahan iklim. Dan salah satu manfaatnya yaitu sebagai sumber energi terbarukan, yaitu merupakan sumber energi yang dapat diperbaharui secara berkelanjutan, berbeda dengan bahan bakar fosil yang terbatas. Kemudian, pengurangan emisi gas rumah kaca, yaitu proses produksi biogas membantu menangkap metana, gas rumah kaca yang lebih berbahaya dibandingkan dengan karbon dioksida. Dengan memanfaatkan limbah organik, biogas dapat mengurangi emisi metana ke atmosfer. Selanjutnya yaitu pengelolaan limbah. Biogas tidak hanya menghasilkan energi tetapi juga membantu mengelola limbah organik secara efektif, yaitu mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir sehingga mengurangi pencemaran tanah dan air. Selanjutnya, produksi pupuk organik, yaitu sisa dari proses produksi biogas dapat digunakan sebagai pupuk organik, mendukung pertanian berkelanjutan dan meningkatkan kesuburan tanah. Baik, itulah tadi beberapa kelebihan dan kekurangan. Semoga biogas juga memberikan manfaat bagi sektor pertanian. Seperti petani dapat menggunakan energi dari biogas untuk keperluan pertanian mereka, serta bisa menjual surplus terhadap listrik. Sehingga penggunaan limbah pertanian sebagai bahan baku untuk biogas membantu dalam pengelolaan limbah secara efisien. Jadi, pengembangan biogas merupakan salah satu bentuk alternatif pengganti energi yang tidak dapat diperbaharui. Dengan menggunakan biogas, peternak dapat memaksimalkan limbah ternak menjadi energi yang mencukupi kebutuhan sehari-hari dan mengatasi persoalan-persoalan lingkungan. Biogas memiliki beberapa keunggulan dibandingkan bahan bakar fosil, sehingga layak dipertimbangkan sebagai energi yang sifatnya dapat diperbaharui dan ramah akan lingkungan. Dengan berbagai manfaat tersebut, pembuatan biogas patut dimasyarakatkan, khususnya di daerah pedesaan yang sebagian besar masih berprofesi sebagai peternak dan petani dan bahkan bakunya tersedia. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.